Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Lillahi Official. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait keutamaan malam nisfu Sya'ban sesuai sunnah. Jadi kalau teman-teman cari konten soal malam nisfu Sya'ban, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, kemudian Abu Yauci dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan rangkum beberapa hadis yang membahas terkait keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Baik teman-teman, Lillahi Official, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai disebutkan bahwa bulan Sya'ban secara umum adalah bulan di mana banyak orang-orang lalai karena sudah mendekati bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban pula dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, dalam lanjutan hadis tersebut, bahwa karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana dinaikkannya amalan-amalan kita selama setahun, maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senang ketika amalannya dinaikkan, lalu dia dalam keadaan berpuasa. Itulah sebabnya dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memperbanyak ibadah puasanya di bulan Sya'ban. Tapi juga perlu diketahui bahwa bagi orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa di bulan-bulan yang lain, maka sebaiknya tetap meneruskan puasanya di bulan Sya'ban. Kecuali bagi orang yang mungkin banyak alpa di bulan-bulan sebelumnya untuk berpuasa, maka lebih baik kalau bisa fokus saja di bulan Ramadan agar bulan Ramadan yang wajib itu bisa maksimal. Nah, ada beberapa hadis yang ada beberapa sunnah yang menyampaikan terkait soal keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi diantaranya adalah hadis yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut disebutkan, Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Al-Munziri dalam At-Targhib menyebutkan bahwa dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Wasat dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan juga Al-Baihaqi. Jadi ini adalah salah satu hadis yang mengungkapkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi itu hadis pertama yang mengungkapkan keutamaan malam nisfu Sya'ban, yang mana pada malam itu dosa-dosa kita diampuni. Untuk itu diantaranya adalah memperbanyak istighfar dan sholat di malam nisfu Sya'ban. Keutamaan malam nisfu Sya'ban yang kedua adalah melakukan sholat di malam nisfu Sya'ban. Jadi Ibnu Taimiyah mengungkapkan ketika seseorang melakukan memperbanyak sholat di malam nisfu Sya'ban, maka kata Ibnu Taimiyah dalam salah satu ungkapannya menyebutkan bahwa hal tersebut banyak dilakukan oleh ulama salaf pada masanya. Dengan demikian bahwa ketika seorang memperbanyak sholat malam di malam bulan Sya'ban, maka itu adalah contoh yang banyak ditunjukkan oleh ulama-ulama salaf pada zamannya. Hal ini diungkapkan dalam kitab Majmu'ul Fatwa bagian 23 halaman 132. Namun perlu juga dipahami bahwa penghususan jumlah rakaat pada saat melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada dalil yang pasti yang menyebutkan. Tapi kalau teman-teman memperbanyak sholat, itu sudah dicontohkan oleh ulama salaf. Hanya tidak ada kepastian soal berapa rakaat, apakah 1100, jadi terserah teman-teman sanggupnya berapa bisa dilakukan. Adapun dalil ketiga terkait soal amalan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadisnya menyampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak puasanya dari bulan Sya'ban, artinya selain di bulan Ramadan. Kemudian adapun sunnah yang lain ataupun di luar dari sunnah khusus di malam nisfu Sya'ban tapi dilakukan di bulan Sya'ban, yaitu sebagaimana disampaikan oleh Abu Salamah terkait soal hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu anha itu baru mengqada puasa yang ia tinggalkan di Ramadan sebelumnya pada saat bulan Sya'ban
Karena waktu itu beliau sibuk mengurusi Rasulullah sehingga baru bisa mengqada puasanya di bulan Sya'ban. Jadi jangan hanya fokus pada amalan khusus di bulan Sya'ban, tapi pastikan pada saat masuk bulan Sya'ban teman-teman memikirkan apakah masih ada kewajiban puasa Ramadan sebelumnya yang ditinggalkan, sehingga itu lebih utama dikerjakan ketimbang melakukan sunnah yang lain. Jadi pastikan sudah membayar semua puasa atau utang puasa di bulan Ramadan sebelumnya. Dan yang terakhir terkait keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Jadi ini sebenarnya bukan hanya spesifik di malam nisfu Sya'ban. Jadi ini dilakukan di sepanjang bulan Sya'ban. Jadi ini disampaikan oleh Salamah bin Kahil. Beliau menyampaikan bahwa dahulu bulan Sya'ban disebut juga sebagai bulan membaca Al-Quran. Untuk itu, teman-teman, perbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban adalah juga salah satu sunnah dan keutamaan yang banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jika suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.